Kita semua sekarang berada di tubuhnya Sang Hidup. Bukan Tuhan ada dalam diri kita. Yang sebenarnya adalah kita-kita ini ada dalam dirinya beliau. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un bukan doa untuk orang mati, tetapi doa untuk orang hidup sebetulnya agar kita merasakan mati selagi hidup. Siapa yang sudah menemukan keindahan di dalam, maka apapun yang di luar menjadi indah. Siapa yang sudah menemukan kemuliaan di dalam, semua yang di luar menjadi mulia. Siapa yang sudah menemukan kesucian di dalam, semua yang di luar juga menjadi kelihatan suci. Begitu kita sudah terhubung dengan diri kita yang asli, Sang Sumber Cinta, maka kita akan melihat Dia dimanapun. Kemanapun kita memalingkan wajah, yang kita saksikan cuma satu, wajahnya Tuhan, wajahnya Allah. Walillahil masyriqi wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Allah meliputi timur dan barat, dan kemanapun kamu memalingkan wajahmu, di situ akan melihat wajahnya. Kebijaksanaan sejati itu adalah ketika kita tahu bahwa kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak akan pernah bertemu Tuhan dengan membaca buku tentang Tuhan. Karena buku tentang Tuhan adalah penjelasan tentang Tuhan. Persepsi si penulis tentang Tuhan, itu persepsi dan itu bukan Tuhan. Makanya Tuhan tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan. Bahkan Dia tidak punya nama, hanya bisa ditemui dan dirasakan kehadirannya. Itulah pentingnya seorang guru penuntun untuk merasakan itu. Kebahagiaan tertinggi itu adalah tidak berharap apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binuri jamalihi adha'a qulubal arifin wa bihaibati jalalihi akhraqa fa'dal asyikin wa ammara sirral wasilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa dhunub la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita semua sekarang berada di tubuhnya Sang Hidup. Bukan Tuhan ada dalam diri kita. Yang sebenarnya adalah kita-kita ini ada dalam dirinya beliau. Orang yang berkesadaran tinggi adalah orang yang selalu merasakan kemanunggalan bersamanya setiap saat. Sehingga tidak pernah satu detik pun ada ilusi keterpisahan.
ketika kita sudah sampai di samudra, kita bukan lagi sebagai sebuah tetes air. Kita menjadi samudra itu sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan doa untuk orang mati, tetapi doa untuk orang hidup sebetulnya, agar kita merasakan mati selagi hidup. Karena dengan cara seperti itu kita bisa memanunggal walaupun kita masih ada di sini. Maka siapa yang sudah terbuka mata kolbunya di sini, saat ini, sekarang, maka dia akan terbuka untuk selama-lamanya. Meminjam bahasa Al-Quran, wa man kana fi hadihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang sudah terbuka pandangan batinnya kepada Tuhannya di dunia ini, maka dia juga akan terbuka selamanya. Tetapi siapa yang tertutup penglihatan batinnya kepada Tuhannya di sini, maka dia juga akan tertutup selama-lamanya. Beruntung sekali para sahabat yang sudah bisa merasakan penyatuan, kehadiran, sang keberadaan pada diri kita. Karena kehadirannya saja sudah cukup membuat segala sesuatu terjadi. Kehadirannya sudah cukup membuat kita menjadi sangat damai, tidak ada lagi rasa cemas, rasa khawatir. Keterpisahan kita dengan Dia, Sang Pemilik Semesta, kesadaran tertinggi pemilik semesta raya ini, itu yang membuat manusia menjadi sangat menderita dalam kehidupannya. Sehingga setiap saat masih berupaya untuk mengatur-ngatur Sang Pemilik Semesta ini supaya mengikuti segala keinginannya. Proses berserah diri tidak terjadi. Oleh karena itu inti ajaran semua agama sebetulnya sama, yaitu berserah diri sepenuhnya secara total. Jadi kalau di Islam ada kata-kata inna dina indallahil Islam, arti yang sebenarnya adalah sesungguhnya agama bagi Tuhan adalah pasrah. Sesungguhnya intisari agama bagi Allah adalah kepasrahan. Letting go. Karena kepasrahan itu arti yang sebenarnya bukan berserah, bukan mengalah. Kepasrahan yang sebenarnya adalah melepaskan semua energi-energi negatif yang menumpang dalam diri. Dan ketika kita sudah mampu melepaskan semua energi-energi negatif itu, dengan cara mengubahnya menjadi energi positif, maka kita akan menyaksikan keindahan kita di dalam. Dan siapa yang sudah menemukan keindahan di dalam, maka apapun yang di luar menjadi indah. Siapa yang sudah menemukan kemuliaan di dalam, semua yang di luar menjadi mulia. Siapa yang sudah menemukan kesucian di dalam, semua yang di luar juga menjadi kelihatan suci. Karena semua yang terjadi itulah kebenaran. Benar salah itu hanya sekedar penilaian. Baik buruk juga penilaian. Dan setiap penilaian, setiap penghakiman tergantung siapa yang menilai. Bayangkan kalau yang menilai itu adalah orang yang masih tertutup pikirannya, hanya terbuka saja mulutnya, tertutup pandangan batinnya, hanya terbuka saja mulutnya. Dan mereka yang terbuka mulutnya sementara masih tertutup pandangan batinnya, sangat berbahaya ketika dia melakukan sebuah penilaian. Maka dia akan terjebak oleh benar salah berdasarkan egonya sendiri, pikirannya sendiri. Mari kita sadari bahwa apapun yang terjadi itulah kebenaran, dan kebenaran yang sama bisa dinilai benar salah oleh mereka yang berbeda. Itulah sesungguhnya bahayanya sebuah penilaian. Oleh karena itu mari kita bersyukur bahwa kita sudah memiliki sebuah kesadaran bahwa sesungguhnya kebenaran itu tidak bergantung pada disukai atau tidak disukai. Matahari tetap saja matahari walaupun orang buta tidak bisa melihatnya.
Madu tetap saja madu walaupun orang sakit tidak bisa merasakannya. Kebenaran tidak bergantung pada disukai atau tidak disukai. Oleh karena itu kita diberi potensi yang luar biasa oleh semesta yang bernama otak. Otak itu alami, otak itu buatan Allah, buatan Tuhan. Tapi pikiran itu bukan buatan Tuhan. Pikiran itu buatan masyarakat, buatan sistem kepercayaan, buatan sistem pendidikan. Maka pikiran bukan diri kita yang sebenarnya. Oleh karena itu maka ketika kita dikendalikan oleh pikiran, maka kita sesungguhnya sedang menjadi diri palsu. Itulah yang disebut dengan ego. Dan ego bergantung kepada di mana kita dibesarkan. Oleh karena itu maka pikiran menjadi sangat beragam. Orang yang dibesarkan di lingkungan agama A, dia akan berpikiran A. Orang yang dibesarkan di lingkungan agama B, dia juga akan berpikiran B. Orang yang dibesarkan di lingkungan agama C, dia juga akan berpikiran C. Kita lupa bahwa sesungguhnya yang membentuk pikiran kita adalah lingkungan kita, masyarakat di mana kita tinggal. Dan itu bukan diri asli kita. Oleh karena itu maka kita harus menemukan sebuah kesadaran yang bisa mengendalikan pikiran kita. Siapa yang suka mencuri kesadaran adalah pikiran. Banyak orang yang tercuri kesadarannya oleh pikirannya. Oleh karena itu maka kita harus membuat jembatan baru untuk merampas kembali kesadaran yang hilang, agar kesadaran yang hilang itu ya bisa mengendalikan pikiran kita. Disitulah pentingnya kita meniti ke dalam diri. Disitulah kita pentingnya mengetahui jati diri, agar kita terhubung dengan diri kita yang asli. Begitu kita sudah terhubung dengan diri kita yang asli, sang sumber cinta, maka kita akan melihat dia dimanapun. Kemanapun kita memalingkan wajah, yang kita saksikan cuma satu, wajahnya Tuhan, wajahnya Allah. Walillahil masyriqi wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Allah meliputi timur dan barat, dan kemanapun kamu memalingkan wajahmu, di situ akan melihat wajahnya. Indah sekali bukan? Kalau sudah berada di kesadaran yang semacam ini. Oleh karena itu mari kita bersyukur. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk meneruskan proses belajar di sekolah kehidupan ini. Mari kita penuhi dua keranjang yang dititipkan Tuhan kepada kita. Satu keranjang pengetahuan, yang satu lagi keranjang rasa untuk menampung pengalaman rasa. Karena itu yang akan menemani kita, yang akan menyelamatkan kita. Mari kita puji Tuhan, kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian kita di pagi yang penuh berkah ini. Semoga Allah mengalirkan pengetahuan sejati kepada kita semuanya. Kita mohon ridho dan berkahnya. Kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kebijaksanaan sejati itu adalah ketika kita tahu bahwa kita tidak tahu apa-apa. Sekali lagi, kebijaksanaan sejati itu adalah ketika kita tahu bahwa kita tidak tahu apa-apa. Itu yang disebut dengan kebijaksanaan sejati. Saat kita tahu bahwa kita tidak tahu apa-apa. Ketika kita membaca kitab suci, kalau kita membaca kitab suci pakai mata kita, maka yang terlihat cuma kata-kata. Dan ketika kita membaca kitab suci dengan otak kita, yang terlihat juga cuma pengetahuan biasa. Dan ketika kita membaca kitab suci dengan hati kita, di situ kita sudah mulai bisa melihat cinta. Dan ketika kita membaca kitab suci dengan segenap jiwa kita,
dengan cahaya yang diberikan semesta kepada kita, disitulah kita baru bisa melihat Sang Pemilik semesta. Jadi oleh karena itu, banyak orang salah kaprah ketika membaca kitab suci, karena dia membaca kitab suci hanya dengan mata, tidak dengan segenap jiwanya. Makanya tidak akan pernah bertemu dengan yang dibalik kitab suci. Jadi kalau saya membaca satu surat saja, ini saya tunjukkan sebagai contoh. Kita lihat ya contohnya. Kita baca saja misalnya satu contoh ya, surah Yasin misalnya, ini karena sudah akrab ya dengan kita semua. Oke. Kelihatan ya dari belakang, saya besar. Ada pernyataan seperti ini di dalam kitab suci. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kalau kita melihat dengan mata, kita hanya melihat ini sebagai kata-kata. Kalau kita melihat dengan pikiran, ini juga cuma sekedar pengetahuan. Oh, ada surat namanya Yasin. Ayat pertama bunyinya Yasin. Itu pengetahuan. Kalau kita melihatnya dengan hati, dengan kolbu, kita akan mulai melihat cinta di sini. Apalagi kalau kita bisa menggunakan penglihatan kita yang namanya penglihatan kolbu. Karena ketika kita menggunakan penglihatan kolbu, disitulah Sang Maha Cahaya akan hadir untuk mencahayakan kita. Semua kata-kata akan hilang, yang muncul adalah Dia saja. Mari kita buktikan. Yasin. Kata-katanya sederhana. Wahai Sin. Kalau kita sampai di situ, pemahaman kita baru setingkat translasi. Ada 3 tingkatan pemahaman. Yang pertama tingkatan translasi. Yang kedua tingkatan interpretasi. Yang ketiga tingkatan ekstrapolasi. Jadi jangan buru-buru kita mengatakan sudah paham. Jangan-jangan kita baru translasi. Translate itu baru memindahkan satu bahasa ke bahasa yang lain. Belum tentu kita mengerti. Itu namanya translasi. Baru digeser saja pemahamannya. Pemahaman yang kedua mulai masuk interpretasi. Interpretasi perlu yang namanya hot order thinking, high order thinking. Sering disebut hot. High order thinking. Jadi berpikir tingkat tinggi. Berpikir tingkat tinggi itu yang pertama bisa menggunakan pikiran kognisi yang disebut dengan intelektual. Yang kedua kita melampaui kognisi yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Nah kalau orang melihat ini cuma dari kognisi, dia akan terbatas saja pada kata Yasin, wahai Sin. Sekarang kita coba ekstrapolasi. Di balik semua tulisan, di balik semua kata-kata, itu pasti ada yang terselip ya, ada yang tersurat di balik yang tersirat itu. Ada 2 kata di sini, ya dan sin. Sin itu sering kita ucapkan, ya, sering kita ucapkan pada saat kita baca sholawat, betul? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi sin itu siapa? Sin itu sendiri adalah habibillah. Udah mulai nih ekstrapolasi. Sin itu adalah habibillah, orang yang dicintai Allah.
Siapa orang yang dicintai Allah? Ya tentu saja, ya. Tentu saja orang yang dicintai Allah adalah orang yang hidupnya sudah sejalan dengan Allah. Yang jiwa raganya sudah frekuensi dengan Allah. Yang kehidupannya digerakkan oleh Allah. Bukan berarti orang dicintai Allah itu kemudian Allah membedakan. Lalu Allah tuh mencintai si A, tidak mencintai si B. Bukan seperti itu. Karena Allah yang Maha Cinta tidak terpengaruh oleh dia mencintai atau dia tidak mencintai, dia tetap saja cinta. Jadi jangan lalu mengatakan orang yang dicintai Allah itu orang yang menuruti kriteria Allah. Karena Allah itu mencintai semuanya kok. Kamu mau baik sama Allah, kamu tidak baik sama Allah, Tuhan yang Maha Cinta tetap saja mencintai kita. Tidak bergantung kita cinta atau tidak cinta. Jadi jangan terjebak oleh kata-kata. Ketika dikatakan Habibillah adalah orang yang dicintai Allah, kemudian kita mengklasifikasi ada yang dicintai, ada yang tidak dicintai. Allah masih terjebak oleh dualitas. Tidak mungkin Allah terjebak oleh itu. Jadi siapa orang yang dicintai Allah? Adalah orang yang hidupnya sudah bahagia bersama Allah. Siapa orang yang dicintai Allah? Adalah orang yang sudah tenang hidupnya bersama Allah. Siapa yang dicintai Allah? Adalah orang yang sudah selaras dengan Allah. Tetapi Allah tidak bergantung pada kita cinta atau kita tidak cinta. Bisa paham? Karena kadang-kadang kita sering terjebak juga oleh kata-kata. Masuk lagi ke dimensi pikiran. Lalu ayat ini menjadi sangat murah karena sebatas pengetahuan. Nah, kalau kita tarik lebih dalam lagi, siapa sin itu? Nah, sin itu adalah orang yang dicintai Allah, orang yang sudah berakhlak seperti akhlaknya Allah. Artinya sifat-sifat Allah sudah mewujud di dalam dirinya. Itulah sin yang sebenarnya. Jadi siapa sin? Ujung-ujungnya sin itu adalah Allah itu sendiri. Karena Allah mengatakan, aku yang goib, aku yang nyata. Dia yang goib ingin dikenal oleh kita. Maka yang goib akan mewujud menjadi yang nyata. Makanya melihat Allah bagi mereka yang sudah berkesadaran, tidak usah jauh-jauh. Melihat tatapan anaknya saja sudah melihat Allah. Melihat senyum anaknya saja sudah melihat Allah. Karena kemanapun dia memandang, di situ yang dia lihat adalah Allah. Dia yang gaib, dia yang nyata. La ilaha illallah. Yang mana yang bukan dia? Semuanya dia. Jadi yang pertama, ketika kita melihat Yasin cuma kata-kata. Yang kedua, ketika melihat Yasin itu sebagai pengetahuan. Yang ketiga, ketika melihat Yasin dengan kolbu kita, kita sudah bisa melihat cinta di situ. Yang keempat, kalau kita sudah bisa melihat Yasin dengan segenap jiwa kita, maka kita akan melihat Tuhan di balik Yasin itu. Keren gak kalau gitu? Nah, sekarang berapa banyak orang yang membaca kitab suci sampai bisa melihat Tuhan di baliknya? Nah, itulah pentingnya kita melihat dalam terang. Karena dalam kegelapan selalu saja salah persepsi, salah interpretasi, salah proyeksi. Dan kebanyakan manusia melihat sesuatu dalam kegelapan pikirannya, dalam kegelapan jiwanya. Yang muncul adalah ego. Lalu menafsirkan ayat hanya berdasarkan egonya sendiri, kepentingan pribadi yang melekat di situ. Apa yang terjadi? Itu sangat berbahaya. Makanya Tuhan mewanti-wanti kepada kita, jangan setiap perkataanmu dijual sebagai perkataanku, kata Tuhan. Jangan setiap tulisanmu dijual sebagai firmanku. Jangan setiap kata-kata yang kau sampaikan kepada orang lain hanya sekedar menjual namaku, kata Tuhan. Kan banyak yang kemudian menjual nama Tuhan di mana-mana. Dikit-dikit kata Tuhan, dikit-dikit kata Tuhan. Kalau kita baik sama Tuhan, kata Tuhan, kita akan dikasih pahala. Kalau kita tidak baik pada Tuhan, kata Tuhan akan dikasih siksa. Masa Tuhan begitu? Tuhan tidak punya sifat seperti itu. Ya, Tuhan tidak akan pernah terjebak oleh pahala dan siksa. Karena beliau memberikan apapun pada kita atas dasar cinta. Karena dia adalah Sang Maha Cinta. Maka inti semua ajaran agama adalah cinta.
Dalai Lama pernah ditanya oleh seseorang, apa agama Anda? Dan beliau mengatakan, agama saya adalah cinta. Agama baru ya? Baru dengar kok ada agama namanya cinta. Padahal beliau ini sudah berkesadaran tinggi. Beliau tidak mau ya terjebak oleh egonya sendiri. Ketika beliau ditanya, apa agama Anda? Beliau mengatakan, agama saya adalah cinta. Ketika ditanya, menurut Anda agama apa yang paling baik? Jawabannya lebih bijaksana lagi. Agama yang paling baik adalah agama yang mengantarkan pemeluknya menjadi lebih baik. Hati-hati ya, menjadi lebih baik. Saya tidak mengatakan yang terbaik, menjadi lebih baik. Jangan terjebak oleh kata-kata. Kita tidak diwajibkan untuk menjadi yang terbaik, tetapi kita hanya diharuskan menjadi lebih baik. Tidak usah kita menjadi lebih baik daripada orang lain. Cukup kita menjadi lebih baik hari ini dibandingkan hari esok. Izinkan kita berevolusi menjadi diri kita sendiri, tidak usah dibandingkan dengan siapapun. Karena setiap kita memiliki perjalanan sendiri-sendiri, tidak bisa dibandingkan. Nah, kalau kita baca ayat yang kedua, coba. Tapi jangan ikuti terjemahan yang ada ya, kita akan terjebak. Coba kita lihat, Yasin, wahai Sin. Jadi pada tingkatan yang pertama tadi, ketika kita bilang wahai Sin, masih merujuk kepada yang bersifat selain dia. Tetapi begitu kita sudah melihat dengan segenap jiwa kita, yang kita lihat adalah dia. Oke? Maka masuk ayat yang kedua, wal Qur'anil Hakim. Apa? Demi bacaan yang bijaksana. Makanya harus diterjemahkan secara utuh. Begitu Quran tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kita akan menyaksikan Quran sebagai Quran. Itu kata-kata. Makanya kita perlu belajar etimologi. Quran itu dari mana sebetulnya asalnya? Dari kata qoro'a, yaqro'u Qur'anan. Itu etimologi. Qoro'a itu artinya bacaan. Jadi Quran kalau tidak diterjemahkan, kayak gini terjemahnya. Lihat. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Inilah terjemahan yang ada. Ini kata-kata. Melihat dengan mata. Coba kita melihat dengan segenap jiwa. Yasin, wahai Sin. Sudah sampai kita bisa melihat ya yang dibalik Sin itu. Selanjutnya apa? Wal Qur'anil Hakim, demi bacaan yang bijaksana, demi bacaan yang membuat kita bijaksana. Hakim itu adalah yang maha bijaksana. Berani sekali ya pengadilan dunia ini mengambil satu nama Tuhan yang maha bijaksana untuk dilekatkan pada sebuah jabatan dia. Bayangkan, berani sekali. Makanya para hakim yang mengadili manusia itu harusnya sadar dengan kata hakim yang dipakai dan melekat dalam namanya. Karena itu diambil dari nama salah satu nama Tuhan yang maha bijaksana. Seorang hakim itu harusnya sudah tidak terjebak oleh benar salah, tetapi dia hanya melihat kebenaran. Tidak terjebak oleh baik buruk. Dia hanya melihat cinta kasih. Harusnya begitu. Makanya seorang hakim yang sudah mencapai kebijaksanaan, baru dia bisa bertindak adil. Para sahabatku, apa yang bisa lihat dari sini? Wal Qur'anil Hakim, demi bacaan yang membuat kita menjadi bijaksana. Coba lihat saya semuanya. Apakah kita bisa bijaksana dengan baca buku tentang kebijaksanaan? Apakah kita bisa menjadi bijaksana dengan membaca tulisan-tulisan dari orang bijaksana? Tidak. Apakah kita menjadi bijaksana dengan membaca kata-kata bijak? Ayo. Bacalah semua kata-kata bijak, hafalkan. Paling juga kalian cuma pura-pura bijak dengan kata-kata bijak. Betul nggak? Iya. Tetapi kebijaksanaannya tidak ada. Karena kebijaksanaan itu hanya akan muncul dari pengalaman. Kebijaksanaan itu hanya muncul dari learning to do, hasil belajar.
bukan hasil membaca. Kita tidak akan pernah bertemu Tuhan dengan membaca buku tentang Tuhan. Karena buku tentang Tuhan adalah penjelasan tentang Tuhan. Persepsi si penulis tentang Tuhan, itu persepsi dan itu bukan Tuhan. Makanya Tuhan tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan, bahkan dia tidak punya nama, hanya bisa ditemui dan dirasakan kehadirannya. Itulah pentingnya seorang guru penuntun untuk merasakan itu. Jadi demi bacaan yang membuat kita bijaksana. Bacaan apa yang membuat kita bijaksana? Membaca pengalaman hidup yang terjadi dalam diri kita sebagai kebenaran. Coba lihat saya semuanya. Begitu kita membaca masa lalu kita dengan bijaksana, dengan jernih, dengan cerdas, dengan kematangan dan kesadaran yang kita capai hari ini, kita akan melihat bahwa yang mengantarkan saya menjadi saya hari ini adalah masa lalu saya. Yang mengantarkan saya menjadi seperti hari ini adalah orang-orang yang pernah berinteraksi dengan saya di masa lalu. Yang membuat saya melepaskan semua kemelekatan saya pada semua yang saya miliki adalah orang-orang yang pernah mencuri harta yang disebut milik saya. Yang membuat saya sekarang menjadi sangat lapang hari ini adalah orang-orang yang pernah datang kepada kehidupan saya dan menjatuhkan nama baik saya. Ada yang buruk gak di situ? Gak ada. Itulah bacaan yang membuat kita bijaksana. Karena kita sadar bahwa sesungguhnya apa yang terjadi itulah kebenaran. Kita sudah melihat sin dalam diri kita. Makanya sin itu gerginya 3 kan. Sin itu gerginya 3. 3 itu 1 bertemu dengan 2. Makanya kalau di Quran ada kata-kata ya, aku angkat 12 pemimpin. Nabi Musa mencapai pencerahan tepat saat dia memukul batu, terpancarlah 12 mata air. Makanya 1 bertemu 2. Wisnu, Siwa bertemu Brahma. Nur Insan bertemu Nurullah dan Nur Muhammad. Roh Kudus bertemu Bapa dan Putra. Sukma bertemu Sukma Kawakas dan Sukma Sejati. 1 ketemu 2, 1 ketemu 2, itulah 3. Makanya di Quran dikatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh tertutuplah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang 3. Itu Quran. Jadi ketika 1 sudah bisa mengenali yang 2, itulah syahadat sejati. Dan syahadat sejati bukan kata-kata, tetapi penglihatan nyata dari pandangan kolbu kita. Itulah pentingnya kenapa kolbu kita harus terbuka. Semua nabi, semua rasul, para sunan, para wali, para bijak, para suci mengajarkan yang sama. Itu sebabnya jalan menuju kebijaksanaan kita mengenal diri sejati kita sebagai Sang Maha Cahaya. Makanya kalau kita sudah melihat sesuatu dengan cahaya di atas cahaya, semuanya menjadi terang benderang. Tidak akan salah persepsi, tidak akan salah proyeksi. Jadi beruntung kalian yang sudah dapat pencerahan. Makanya jangan heran kita menjadi pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Itulah yang disebut dengan kecerdasan yang melampaui batas. Kita mengakses kecerdasan yang melampaui pikiran. Itu yang disebut dengan kesadaran. Duh, kalau sudah sampai di sini, semua itu membuat kita senyum saja. Tidak ada yang membuat kita harus murung, ya tidak ada. Bisa mengerti? Mana bacaan yang akan membuat kita bijaksana itu? Bacaan tentang pengalaman diri, perjalanan diri. Ketika kita sudah menemukan Yasin,
maka kita akan bisa melihat bacaan diri, perjalanan diri. Maka itulah Isra kita, itulah perjalanan spiritual kita. Perjalanan spiritual itu bersifat komprehensif, universal. Semua perjalanan hidup sebetulnya perjalanan spiritual. Coba kita lihat ke belakang. Oh, dulu saya pernah hilang rumah saya karena saya ditipu orang. Oh, ketika saya ditipu orang, sebetulnya karena saat itu kesadaran saya rendah, saya masih bodoh. Saya tidak akan menyalahkan orang. Kalau saya masih ditipu orang, berarti saya masih bodoh. Yang salah adalah saya. Nah, orang-orang yang berkesadaran tinggi tidak pernah melihat keluar, selalu melihat ke dalam, selalu melihat ke dalam. Itulah bacaan yang bijaksana. Silakan kalian lihat ke dalam diri kalian, kalian akan menjadi bijaksana. Lalu kita akan melihat, oh tidak ada perjalanan yang buruk ya di masa lalu saya. Hari ini saya menjadi penuh cinta kasih karena dulu saya pernah banyak dibenci orang. Hari ini saya menjadi orang baik karena di masa lalu saya pernah dihadapkan pada orang-orang yang saya sebut tidak baik. Hari ini saya begitu mudah untuk menerima segala kontradiksi karena di masa lalu saya terbiasa untuk menerima kontradiksi. Karena semakin menolak kontradiksi, ternyata kontradiksi itu semakin datang berulang-ulang. Maka tidak ada lagi yang harus saya hindari kecuali saya menerimanya. Makanya saya sering mengatakan, pencerahan itu adalah saat kita menemukan tidak ada lagi yang bisa kita temukan. Pencerahan itu saat kita menyadari tidak ada tempat untuk pergi. So, badai angkat ke mana? Mau pergi ke mana? Ya. Jadi kalau Romo tadi mengatakan ada aliran ini, aliran itu. Dan Romo memilih aliran Sadayana. Itu sudah pemikirannya sudah mulai universal. Karena kalau kita masih ada di aliran ini, aliran itu, aliran ini, aliran itu, bahkan kita merasa aliran kita paling benar, kita akan terjebak oleh kotak buatan kita sendiri. Namanya kita sedang mengkotakkan diri. Begitu mengkotakkan diri merasa yang paling benar, sulit untuk menerima kebenaran dari pihak lain. Bisa sekarang melihat Quran yang bacaan yang akan mengantarkan kita menemui kebijaksanaan. Sering kan kalian baca surah Yasin? Sering kan kalau ada orang sakit mau sekarat baca Yasin. Betul nggak? Malam Jumat baca Yasin. Padahal Yasin ini buat Jumatan. Supaya kita Jumatan, supaya kita manunggal dengan kesadaran kita, supaya kita manunggal dengan sidratil muntaha kita, supaya kita merasakan kehadiran Allah dalam diri kita. Itulah pesan dari surah Yasin. Coba lanjutkan lagi. Apa berikutnya? Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya Anda adalah seorang utusan. Sesungguhnya Anda adalah utusan. Apa sih yang tidak diutus ke semesta ini? Semua yang datang ke semesta ini adalah utusannya. Semua manusia yang datang ke semesta ini adalah utusannya. Kalau tidak diutus, gak ada kamu. Tapi kata utusan ini sering disempitkan oleh kita sendiri. Seakan-akan utusan itu seseorang. Semua yang ada di semesta ini utusannya. Semua hewan utusannya. Semua pohon utusannya. Semua makhluk utusannya. Semua manusia utusannya. Dan diutus ke semesta ini tentu saja punya maksud diutus. Itu. Sesungguhnya Anda adalah utusan. Jadi utusan itu luas sekali. Ayo kita bisa melihat utusan lebih jauh lagi. Lihat saya semuanya. Ada orang pinjam mobil saya. Baru dibeli 9,5. Mobil baru. Alhamdulillah sampai sekarang gak balik lagi tuh mobil. Utusan bukan? Utusan bukan? Berani gak menyebut itu utusan?
Bukankah dia sedang mengajarkan kebijaksanaan? Saya ingat pertama kali saya beli mobil, biasa ke mall dengan istri saya naik angkot. Ketika naik angkot ke mall, anteng aja di mall, gak pernah mikirin mobil. Begitu sudah punya mobil baru, sebentar-sebentar ke parkiran. Sebentar-sebentar ke parkiran. Diparkir di mana saja selalu dilihat. Ada yang melekat di sini, takut kehilangan. Tuh. Lalu mobil itu dipinjam tetangga dan kemudian tidak balik lagi. Bagi saya, dia adalah utusan semesta untuk mengajarkan kebijaksanaan pada saya. Di situ saya baru tersadar. Dulu ketika tidak punya mobil, betapa tenangnya kita pergi kemanapun. Punya mobil, kok jadi gak tenang? Makanya daripada menyiksa, kata Tuhan, lebih bagus diambil dulu sampai kamu siap untuk punya mobil yang lebih bagus lagi dan tenang. Disitulah kebijaksanaan diajarkan. Tidak lewat tulisan, tidak lewat buku. Itulah bacaan yang akan mengantarkan kita kepada kebijaksanaan. Semua pengalaman yang terjadi dalam diri kita, itulah kebenaran. Bisa melihat sekarang? Pantesan ya, surah Yasin keren banget. Surah Yasin itu bukan untuk orang mati, untuk orang hidup agar bisa mati. Karena tidak semua orang hidup bisa mati. Ya, pegat ruh dengan tubuh ya setiap orang mengalami. Tetapi untuk innalillahi wa inna ilaihi raji'un belum tentu. Belum tentu setiap orang mati itu bisa pulang sempurna. Karena untuk pulang sempurna harus melewati 8 mandala cahaya. Sekali lagi, untuk pulang sempurna harus melewati 8 mandala cahaya. Dan itu harus dialami sekarang. Kalau kalian belum melewati itu, udah gelap. Innaka laminal mursalin. Sekarang bisa melihat? Sekarang lihat semua utusan yang datang pada dirimu. Lihat semua utusan datang pada dirimu. Anak utusan? Anak utusan? Untuk mengajarkan apa? Kebijaksanaan. Kalau gitu anak-anak kita, guru kita, anak kita tamu agung yang datang ke semesta. Lihat, saya punya anak 3, beda sifatnya. Cara memperlakukan 3-tiganya juga beda. Saya diajarkan oleh 3 anak saya untuk bertindak bijaksana. Saya ngomong pada anak yang paling besar begini karena saya tahu karakternya begini. Saya ngomong pada anak yang kedua begini karena saya tahu sifatnya. Saya ngomong sama anak yang ketiga begini karena tahu sifatnya. Saya dengan istri saya tiap hari belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan anak. Bukankah anak kita adalah utusan semesta untuk mengajari kita? Kalau begitu, suami utusan, suaminya galak, utusan, suaminya baik, utusan, suaminya gampang marah, utusan, suaminya tidak sabar, utusan, istrinya boros, utusan. Apa coba? Kalau punya istri boros, apa pesannya? Pesannya berarti sang suami harus banyak duit. Nah kalau kita melihatnya semua utusan, innaka laminal mursalin, keren semuanya. Karena semua utusan tidak ada satupun yang sia-sia. Baik buruk adalah penilaian. Ketika membebaskan penilaian kita pada semuanya, yang dilihat kebenaran, kita akan menjadi bijaksana. Pernah nggak dengar kajian Yasin model kayak gini?
Tapi pernah gak kalian baca surah Yasin? Sering ya, tiap malam Jumat. Malam Jumat baca Yasin. Ketika ditanya kenapa sih gak malam Sabtu? Padahal malam Jumat baca Yasin supaya kalian bisa Jumatan, bisa manunggal. Manunggal dengan siapa? Manunggal dengan diri sejatimu. Manunggal dengan sang pemilik semesta ini. Merasakan kehadirannya. Kalau sudah manunggal, jadi pinter. Kebijaksanaan jadi sangat dekat dengan kita. Oh, ternyata ya, orang yang menipu kita utusan diterima apa tidak? Kalau utusan harusnya di apa? Diterima apa ditolak? Diterima. Kalau ditolak? Kalau ditolak, pesannya nyampe nggak kita? Itulah kalian. Kenapa tidak bijaksana? Karena setiap ada utusan yang datang, selalu kalian tolak. Nih lihat saya semua. Kenyataan itu tidak akan pernah membuat kita menderita. Tetapi menolak kenyataan, jelas itu penderitaan. Paham? Makanya orang itu cuma 3 kok menurut saya. Ada yang pikirannya lemah, ada yang pikirannya sedang, ada yang pikirannya kuat. Kalau ingin lihat orang, gampang. Kalau yang dia bicarakan itu selalu saja orang lain. Kekurangan orang, kelemahan orang, itu ciri orang yang pikirannya lemah. Ada lagi orang yang berpikiran sedang. Yang dibicarakan biasanya kejadian aja. Ada macet, bicarakan. Padahal dia tidak suka dengan macet. Padahal makin bicarakan tuh macet, ya dia akan sering terjebak macet. Karena ketika dia membicarakan kejadian, sesungguhnya dia sedang mengundang kejadian itu untuk datang berulang-ulang dalam hidup. Makanya doa yang sebenarnya kan sudah saya jelaskan. Apa yang kau pikirkan, apa yang kau katakan, apa yang kau lakukan berulang-ulang. Makanya banyak kan yang senang seminar. Seminar tentang ditipu orang. Seminar dibohongi orang. Dan kalau membicarakan itu, berapi-api. Senang rasa membicarakan itu. Lupa kalau dia sedang berdoa. Untuk menarik semua agar terjadi berulang-ulang. Nah, orang yang berpikiran kuat, yang dipikirkan itu selalu ide, gagasan yang membuat segala sesuatu berubah. Silakan kalian klasifikasi, termasuk yang pikiran lemah, pikiran sedang, atau pikiran kuat. Ketemu dengan saya yang dibicarakan selalu gagasan, gimana nih? Ya, supaya perubahan terjadi. Gimana nih supaya peradaban terjadi? Gimana nih membangun peradaban? Yang muncul tuh ide, gagasan, kemajuan ekonomi, kemajuan sosial, kemajuan spiritual. Orang yang pikirannya kuat, selalu yang dibicarakan itu ide dan gagasan untuk membangun. Apalagi orang yang selalu berpikir keburukan, membicarakan keburukan. Kelasnya kelas mana ya? Saya cuma bagi 3 aja kok. Lemah, sedang, kuat. Yang lemah itu yang selalu berpikir, selalu membicarakan orang. Yang sedang itu yang suka membicarakan kejadian. Kalau yang kuat itu selalu membicarakan ide-ide, gagasan-gagasan baru. Nah itulah cirinya orang spiritualnya tinggi, kesadarannya tinggi, biasanya pikirannya pun menjadi kuat. Yang dia bicarakan selalu bagaimana untuk memajukan sesuatu.
Nah, orang yang semacam ini hidupnya sudah tidak berorientasi pada dirinya sendiri. Bahkan dirinya sudah menjadi milik orang lain. Gak ada waktu buat dirinya. Semua waktu buat orang lain. Sudah melihat utusan sekarang? Innaka laminal mursalin. Untuk apa sih semua utusan itu datang? Lihat. Untuk apa? Untuk apa? Tidak ada di kelas spiritual seperti ini yang datang sedang di puncak kejayaan. Gak ada. Di kelas spiritual seperti ini yang datang adalah orang-orang yang sedang bermasalah. Itulah nasibnya guru spiritual. Guru spiritual itu nasibnya seperti dokter. Baru diingat kalau sakit. Dan guru spiritual itu baru diingat sama muridnya kalau dia punya masalah. Jadi sesungguhnya guru-guru spiritual itu apa sih? Dia itu amplifier sebetulnya. Dia itu amplifier, pengeras suara. Untuk mengeraskan suara yang sesungguhnya sudah ada pada diri kalian semua, cuman kalian gak denger. Dikeraskan. Apa utusan-utusan itu tidak ada pada diri kalian? Ada. Terdengar suaranya? Nyaris tak terdengar. Nah sekarang saya keraskan. Itu utusan sudah datang padamu loh. Anakmu, pasangan hidupmu, orang-orang yang pernah hidup bersamamu, semua orang-orang yang mungkin pernah mencelakakan kamu, semua orang-orang yang pernah menguji kesabaranmu. Itulah yang disebut dengan Al-Quranul Hakim. Itu yang disebut dengan bacaan yang bijaksana. Kalian baca Quran ini, apalagi cuma dengan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Hanya dapat kata-kata. Mulai lihat terjemahannya dengan otak, paling juga hanya dapat pengetahuan. Oh, katanya ini ada Quran, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kan gitu? Sudah selesai. Yang takwa tuh kayak apa? Cara menunjukkannya seperti apa? Gimana kita merasa ditunjukkan oleh Quran? Gak ada pertanyaan lagi. Tidak ada ekstrapolasi. Cukup translasi. Merasa puas di situ. Besok sudah jadi penceramah. Keren apa tidak? Keren. Pergi ke pasar baru tinggal beli surban. Pakai jubah sedikit 150.000 udah keren. Di sini nggak ada. Kosong. Yang disampaikan apa? Yang disampaikan ilmu katanya. Kata ini, kata itu. Karena cuman baca. Baca pun hanya melihat dengan mata. Dapatnya kata-kata. Makanya mohon maaf. Menurut saya syarat untuk menjadi seorang pencerah itu harus sudah bisa melihat kitab suci dengan segenap jiwa. Kalau belum sampai di tingkat itu, yang keluar dari mulutnya itu cuman hal-hal yang berbahaya. Ulangi lagi. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Jadi semua utusan itu ujung-ujungnya adalah cinta kasih Tuhan untuk mengantarkan kita, membimbing kita kemana? Ala siratim mustaqim.
Ada yang ditipu sekian miliar, hancur tuh kehidupannya. Cari guru, ujungnya kan? Ada yang hidupnya bermasalah luar biasa. Ini enggak selesai, ini enggak selesai, ini enggak selesai. Ujung-ujungnya cari guru. Betul? Bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Ala syirati mustaqim. Jadi semua itu adalah cara semesta, cinta kasih semesta untuk menarik kamu agar menuju jalan yang lurus. Ini ngerti nggak dari tadi saya ngejelasin ini? Pada melohok aja, ngerti nggak? Semua manusia ingin mencapai kebahagiaan tertinggi. Tetapi apakah semua manusia tahu apa sesungguhnya kebahagiaan tertinggi itu? Tahu belum? Ulangi. Semua manusia ingin mencapai kebahagiaan tertinggi. Ingin kan? Tapi tahu nggak kebahagiaan tertinggi itu apa? Kebahagiaan tertinggi itu adalah tidak berharap apa-apa. Apa? Ini setiap tahun baru selalu membuat resolusi. Kemarin kalian bikin resolusi tahun 2022. Resolusi itu adalah daftar rencana tertulis yang akan dilakukan tahun 2022. Bagus nggak daftar itu? Bagus nggak? Tahun 2002 saya mau ini, bagus nggak? Bagus? Sama sekali tidak ada manfaatnya. Resolusi yang paling bagus adalah tidak membuat resolusi. Karena hidup yang sebenarnya itu yang spontan. Ketika kalian membuat resolusi tentang hari esok, sebenarnya kalian sudah menghancurkan hari esok. Karena hari esok yang misterius, yang luar biasa, yang menakjubkan, kemudian dibatasi oleh resolusimu. Lalu resolusi yang dibuat kebanyakan manusia itu hanya memenjarakan diri untuk tidak siap menerima kenyataan. Hidup mah gampang, gak usah bikin resolusi. Hidup saja sehari, selesai hari ini, besok sehari kalau masih hidup. Sehari-sehari aja. Ya. Mau bernyanyi, bernyanyilah. Mau menari, menarilah. Mau makan enak, makan enaklah. Sesederhana itu kok. Kita tidak disuruh apa-apa sama Allah di semesta ini. Disuruh bersuka cita dan penuh kebahagiaan, itu saja. Betul? Hidup saja penuh tanggung jawab. Dengar apa yang diperintahkan beliau di sini. Ikuti saja. Ikuti yang di sini. Ya. Bersiap-siaplah untuk menerima kenyataan. Apa tidak boleh gitu punya rencana? Boleh. Tetapi jangan lupa hiduplah dengan spontan. Karena kalau kita belum bisa hidup dengan spontan, kita akan kaget. Karena hidup itu seperti yang kita mau.
Lalu kita mengatur Tuhan dengan doa-doa kita supaya Tuhan mengikuti yang kita mau. Padahal yang terbaik menurut Tuhan bisa jadi yang kita tidak mau. Tapi itu adalah utusan Tuhan yang diutus kepada kita untuk menunjukkan jalan Shiratal Mustaqim. Kalau begitu saya mau bertanya, pinter enggak? Kalau begitu setiap manusia akan sampai enggak di Shiratal Mustaqim? Akan sampai. Siapa yang duluan sampai di sini? Siapa yang duluan sampai di Shiratal Mustaqim? Yang tidak pernah menolak setiap utusan yang datang, dia yang akan duluan. Ngerti? Yang dulu suka digambarkan kan? Pokoknya katanya yang amalnya banyak secepat kilat menyeberang Shiratal Mustaqim. Kan gitu kan dulu? Masih ingat ya itu pelajaran fiksi dulu. Sekarang pelajaran fiksi itu saya buat jadi nyata. Jadi siapa yang secepat kilat bisa menyeberang Shiratal Mustaqim? Semua manusia yang bisa menerima semua utusan, baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan. Itulah pencerahan. Jadi pencerahan itu ujung-ujungnya apa? Tidak ada tempat buat kamu pergi. Paham? Menghindari sesuatu yang kamu tidak ingin, kamu akan dihadapkan pada yang tidak kamu ingin berikutnya. Lari dari sini akan dihadapkan pada yang kamu tidak ingin. Terus menerus begitu sampai kamu bisa menerimanya. Makanya secepat kilat, secepat kilat. Maka saya bilang penderitaan itu bukan pada kenyataan. Penderitaan adalah menolak kenyataan. Aduh, kalau sudah sampai di situ, hidup itu luar biasa ya. Baik, ala siratim mustaqim. Ayo kita ulang lagi. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Wahai Sin. Sini. Sin itu sudah ada di sini. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Itu guru sejati kita. Di mana? Di sini. Wal Qur'anil hakim. Demi bacaan yang membuat kita menjadi bijaksana. Di mana bacaannya? Di sini. Apa yang kita baca? Semua perjalanan kehidupan kita itu adalah bacaan kita. Nyata? Nyata. Ketika kita bisa membacanya, lihat dia sebagai innaka laminal mursalin. Lihat dia sebagai utusan. Utusan dari Sang Semesta karena cintanya kepada kita untuk menarik kita ala siratim mustaqim agar kita menuju jalan yang lurus. Apa sih jalan yang lurus? Syiratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Siapa sih orang yang diberi nikmat? Wa may yuti'illaha wa rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassolihin. Keren banget. Jadi sudah dikasih ya jalan-jalan yang luar biasa sebetulnya. Cuman kita nggak ngerti. Jadi Shiratal Mustaqim itu jalannya orang yang diberi nikmat. Mau diberi nikmat? Mau banget. Tapi ketika ditanya apa nikmat? Gak tahu juga. Aneh juga manusia itu ya. Tadi katanya mau mencapai kebahagiaan tertinggi. Begitu saya tanya kebahagiaan tertinggi apa tadi?
Tidak berharap apa-apa. Itu aja. Jangan dihafal. Karena itu tidak akan mencapai kebaikan tertinggi kalau dihafal. Praktekkan. Contoh. Kita suka berharap agar orang lain seperti yang kita mau. Pertanyaan saya, apakah harapan kita akan tercapai sehingga orang lain seperti yang kita mau? Coba tidak berharap apa-apa. Bahagia aja. Orang mau apa, melakukan apa, no problem. Jadi kenapa Allah itu sumber kebahagiaan tertinggi? Karena beliau tuh gak berharap apa-apa. Tuhan itu tidak berharap apa-apa kok. Tidak berharap semua katanya harus iman sama dia. Semua harus nyembah dia. Enggak. Kalau iman buat diri kamu sendiri. Kalau kamu berbuat baik buat diri kamu sendiri kata Allah. Bukan buat aku. Beliau hanya katalisator aja kok. Fasilitator saja. Paham? Ayo siap mempraktekkan kebahagiaan tertinggi. Mulai sekarang sudah tidak berharap apa-apa. Perlu dibuktikan? Coba ngasih kebaikan ke orang. Udah jangan berharap apa-apa. Bahagia nggak? Oke. Coba berharap apa-apa. Pengen orang membalas, pengen orang mengucapkan terima kasih, pengen orang menyanjung kita, pengen memuji kita dermawan. Begitu kita berharap dan orang lain tidak seperti yang kita ingin, apa yang terjadi? Sesederhana itu kok. Sesederhana itu. Suka sakit hati enggak? Apa sumber sakit hati? Berharap apa-apa. Anak harus nurut orang tua. Berharap gak? Berharap. Kemudian anak tidak nurut orang tua. Anaknya lebih pintar daripada orang tuanya. Menderita gak tuh orang tua macam gitu? Ini, kalau dipraktekkan ilmu dari saya hari ini sederhana banget. Jadi kalau gitu kebahagiaan tertinggi bisa dicapai setiap saat. Gimana caranya? Itu aja. Ini sebagai istri. Berharap suami begini. Ternyata tidak begini, malah begitu. Hasilnya apa? Ingin mencapai kebahagiaan tertinggi? Oke. Mulai sekarang tidak berharap apa-apa. Saya yakin suaminya justru akan lebih sayang. Makanya diam itu emas. Iya. Jangan usil, jangan komentar, diam aja. Karena diam itu emas. Ya? Iya. Makanya kalau istri minta emas, biasanya suami diam. Lihat saya semuanya. Ulangi lagi supaya paten nih. Saya tidak bahas banyak hari ini. Yasin. Di mana Yasin? Sini. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Brahma, Wisnu, Siwa. Sukma Kawaka, Sukma Sejati, Sukma. Terserah nyebutnya mau apa, gak peduli. Mau nyebutnya Bapa, Putra, Roh Kudus, gak peduli. Karena sesungguhnya Tuhan sendiri tidak pernah memberi nama pada dirinya. Yang ngasih nama Tuhan, kita-kita juga. Yang ribut, kita-kita juga. Yang berantem, kita-kita juga. Luar biasa ya kita ini. Yang bilang ini
Rumah Tuhan kita. Yang bilang itu rumah saya, kita. Aneh manusia itu ya. Dia bikin 2 rumah. Satu rumah buat tempat tinggal, disebut rumah saya. Satu bikin rumah buat sholat, disebut rumah Tuhan. Tuhan nanya, sejak kapan itu rumah Tuhan? Bukannya itu rumah buatan kamu sendiri. Semennya sama, temboknya sama. Kamu sendiri yang ngasih rumah. Itu rumahmu, ini rumah Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak tinggal di situ. Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku. Tapi kalbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Qalbul mu'min baitullah. Gitu, itu rumah Tuhan yang sebenarnya di situ. Malah rumah itu jarang dikunjungi. Kalau sudah ke rumah yang buatan sendiri, yang disebut rumah Tuhan dalam tanda kutip oleh kita sendiri, sombongnya luar biasa. Betul nggak? Mulai ngomongin yang tidak pernah masuk ke rumah itu. Gitu kalian beragama, gitu-gitu aja. Ulangi lagi. Yasin. Di mana Yasin? Ayo. Ya itu wahai sin, wahai sin, temukan sin dalam dirimu. Wal Qur'anil Hakim. Sesungguhnya itu adalah bacaan yang membuat saya menjadi bijaksana. Innaka laminal mursalin. Aku lihat semuanya adalah utusan semesta. Cinta kasih semesta. Yang diinginkan, yang tidak diinginkan itu adalah utusannya. Cinta kasihnya yang luar biasa. Kita melihat baik dan buruk berdasarkan diingini atau tidak diingini. Betul? Disebut baik kalau cocok dengan keinginanmu. Disebut buruk kalau tidak cocok dengan keinginanmu. Padahal kata Tuhan, apa yang disebut baik olehmu belum tentu baik bagimu. Apa yang disebut buruk olehmu belum tentu buruk bagimu. Tetapi Tuhan mengatakan yang disebut baik dan buruk olehmu, yakin kalau itu terjadi padamu, itu cinta kasihku dan itu baik bagi dirimu. Itu sudut pandang Tuhan. Jadi sekarang kita mendapatkan satu pelajaran. Ternyata semua utusan yang datang kepada kita, yang kita ingini, yang tidak kita ingini, kalau sudah selesai kita terima dan tidak ada penolakan lagi. Semuanya itu membawa kita ala syiratim mustaqim. Siapa sih ya yang menurunkan itu? Siapa yang menurunkan itu? Siapa yang menurunkan itu? Baca dong ayat selanjutnya. Tanzilal azizir rahim. Diturunkan oleh yang maha perkasa lagi maha penyayang. Keren banget. Jadi diturunkannya itu oleh, lihat saya semuanya. Kenapa kata-katanya kok aziz dan rahim? Ini sedang menegaskan kepada kita, yang menurunkan ini kepadamu karena aku yang maha gagah, aku yang maha cinta. Jadi atas dasar cintanya itu semua terjadi pada diri. Ada orang korupsi, masuk penjara. Ketika di luar penjara, dia bebas tubuhnya. Tetapi belum tentu bebas jiwanya. Ketika masuk penjara, dia tidak bebas tubuhnya. Tapi siapa tahu dia bebas jiwanya. Di penjara dia menemukan pencerahan. Di penjara ada titik balik. Bukankah itu utusan? Bukankah di situ dia sedang ditarik oleh siapa? Oleh Tuhan yang menurunkan utusan itu. Karena dia maha gagah, dia maha cinta. Ngerti sekarang? Ketika kita melihat Quran dengan mata, kita hanya melihat kata-kata. Ketika kita melihat Quran dengan otak, kita hanya melihat dia sebagai pengetahuan. Ketika kita melihat kitab suci dengan hati, kita melihat cinta. Sudah bisa melihat cinta di sini? Kenapa? Kita membacanya dengan hati. Apalagi ketika kita melihatnya dengan segenap jiwa kita, kita sudah bertemu dengan dia.
Jadi harusnya setiap orang membaca kitab suci harus bertemu dia. Harusnya kan begitu. Baca Yasin sudah lama banget, betul nggak? Berapa ayat surat Yasin? Wih, luar biasa, 83. Ini kayaknya setiap malam Jumat baca kelihatannya ya. Luar biasa. Jadi surah Yasin itu keren banget sebetulnya ya. Saya pernah membuat catatan tentang surah Yasin. Surah Yasin itu ada 10 fase. Fase 1 itu ayat 1 sampai 6. Itu di situ menyatakan tugas dan peran utusan. Awas ya, utusan itu dimensinya sangat luas. Dan sekarang kita bisa melihat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita adalah utusannya. Termasuk segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, utusannya. Kita bisa melihat utusan dalam dimensi yang lebih luas lagi. Kalau itu bisa kita lihat, oh luar biasa. Tidak ada yang kita tolak. Tidak ada yang kita tolak. Nah, fase yang kedua dari surah Yasin itu ayat 7 sampai ayat 10 itu menyatakan ciri orang yang mengaku beriman. Jadi orang yang mengaku beriman ada di fase itu. Bukan orang beriman ya. Dan banyak sekali orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang beriman, padahal dia bukan. Nah, fase ketiga itu surat ayat 11 sampai 12 itu menceritakan tentang hanya orang yang bisa diperingati yang ikut peringatan. Apa artinya? Seperti Romo bilang tadi, hanya yang kosong yang bisa diisi. Jadi kalau di Quran surah Yasin dikatakan hanya yang bisa diperingati yang mau ikut peringatan. Hanya mereka yang tidak tahu. Tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak tahu, itu yang bisa diberitahu. Mereka yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu. Kalau mereka tidak tahu, tidak akan pernah bisa diberitahu. Yang bisa diberitahu hanya mereka yang tidak tahu, tapi dia tahu kalau dia tidak tahu. Yang kosong. Nah, disitulah ya di fase ketiga. Fase yang keempat dari surah Yasin itu agak panjang. Ayat 13 sampai ayat 29. 13 sampai 29. Nanti boleh dibuktikan. Ini rangkuman saya. Disitulah terjadi dialog antara kita dengan diri sejati kita. Di situ ada dialog. Ayat 13 sampai 29. Nah, fase yang kelima ayat 30 sampai 32 itu ada penyesalan terhadap orang-orang yang memperolok-olok utusan. Ngerti maksudnya? Memperolok-olok utusan itu artinya apa? Jadi dia itu menolak sebetulnya pada semua utusan. Keren banget kalau sudah sampai di titik itu ya. Gak ada yang buruk lagi. Ketika tidak ada yang buruk lagi, lalu semua energi negatif kita itu bertransformasi menjadi energi positif. Kesadaran rendah bertransformasi menjadi kesadaran tinggi. Wih, luar biasa. Nah, fase yang ke-6 itu ayat 33 sampai 50. Itu cerita khusus tentang mukjizat bagi mereka yang mengikuti para utusan. Jadi mukjizat itu berarti apa? Ya, berkah. Bagi mereka yang mengikuti utusan tidak pernah menolaknya, dia akan dapat berkah. Itu fase yang ke-6. Fase yang ke-7 itu ayat 51 sampai 59 itu fase kebangkitan dari kubur saat sangkakala ditiup. Jadi kebangkitan dari kubur bukan bangkit di kubur itu, bukan. Kebangkitan kesadaran di sini. Karena kuburan yang sebenarnya adalah tubuh kita. Jadi bangkit itu bukan nanti setelah mati. Bangkit itu sekarang di sini. Terpuruk kita dalam ekonomi, bangkit. Itu namanya kiamat. Terpuruk dalam spiritual, bangkit. Itu namanya kiamat. Jadi kiamat itu ya kata Rasul sudah dekat. Tapi kita selama ini mengartikan kiamat selalu hancurnya alam semesta. Padahal kiam itu artinya adalah bangkit. Jadi hari kiamat itu hari berbangkit. Silakan tentukan olehmu kapan mau bangkit. Itu hari kiamatmu.
Kok saya selama ini hanya menjalankan ritual agama, hanya terjebak oleh rutinitas, tidak ada kepuasan. Bangkit kesadarannya. Mulai sekarang saya nggak mau lagi hanya menjalankan rutinitas. Saya ingin menjalankan rutinitas sekaligus saya juga merasakan kepuasan menjalankan itu. Bangkit, itu namanya kiamat. Makanya kiamat itu harus terjadi sekarang. Di mana? Di sini, saat ini, sekarang. Makanya kiamat nunggu apa? Nunggu mati. Mati yang mana? Mati selagi hidup. Kalau sudah belajar mati selagi hidup baru kiamat. Kalau sudah kiamat baru masuk alam hisab. Kita bisa mulai melihat semuanya secara jernih. Itu baru yang tadi. Karena melihat semua sebagai utusannya. Paham? Itu namanya hisab. Hisab itu menghitung. Ya, mengkalkulasi hisab itu. Ya sudah, kalau sudah menghisab tinggal kita putuskan mau di surga atau di neraka. Surga dan neraka buatan kita sendiri, ciptaan kita sendiri. Kita mau di surga, mau di neraka, itu adalah pilihan kita. Hasil hisab kita akan mengantarkan kita surga atau neraka, pilihan kita. Oh, saya sekarang tidak mau lagi di neraka. Sudah, lepaskan dirimu dari Malik. Makanya neraka penjaganya malaikat Malik. Malik milik itu ego. Semua yang bersifat ego, bersifat keakuan, lepaskan. Begitu melepaskan ego, kita masuk surga di kesadaran tertinggi. Makanya surga penjaganya malaikat Ridwan. Ketika sudah Ridwan, sudah ridho, apapun yang terjadi saya terima sebagai utusannya, surga. Masuk akal? Gitu. Jangan fiksi terus belajar agama. Nanti lagi. Hari ini ya nggak kerasa apa-apa. Ya, iya. Pakai lagi dalil-dalil. Kita mau orang beriman, bagiannya bukan di sini, bagiannya nanti. Nanti ketika bagian, ayo nanti. Dan kita percaya aja sama orang yang ngomong begitu. Kita mah bagiannya bukan di sini katanya. Harta dunia, kenikmatan dunia buat mereka yang kafir. Dalam tanda kutip, kafir itu orang yang berbeda keyakinan dengan dia. Tolol banget. Kafir itu artinya adalah tertutup. Kamu mau agamanya apa kalau masih tertutup? Kamu justru yang kafir. Jadi tidak usah mengkafir-kafirkan orang. Lihat diri kamu sudah terbuka atau belum. Kalau kamu belum terbuka, apalagi mengkafir-kafiran orang. Itu ciri bahwa kamu masih tertutup. Lihat bahasa Arab itu, kafaro itu bukan ingkar. Kafaro itu bukan mengingkari keyakinan kita. Kafaro itu artinya adalah tertutup. Sudah jadi bahasa Inggris, cover, tertutup. Pikiran kamu tertutup, merasa paling benar sendiri. Kolbumu tertutup, merasa penglihatanmu paling benar. Itu kafaro. Kalau semua orang belajar tuh ke dalam, gak keluar. Sebenarnya semesta ini damai. Kenapa menjadi banyak keributan? Karena semua matanya keluar. Melihat kesalahan orang itu sangat mudah. Melihat kesalahan diri sendiri itu yang sulit. Oke, lihat saya semuanya. Jadi dari situ kan kita bisa lihat ya. Oh, ternyata alam hisab itu harus kita alami sekarang. Kenapa? Kalau alam hisabnya nanti kita kan tidak bisa. Hisab itu evaluasi bahasa Inggrisnya. Dan evaluasi itu berarti ada kesempatan untuk memperbaiki. Kalau hisabnya nanti, kapan perbaikan? Kalau hisabnya sekarang, ada kesempatan untuk memperbaiki, betul? Jadi walaupun hanya beberapa waktu, tapi kamu sudah memperbaiki dirimu, sudut pandangmu, maka di situ ada kesempatan untuk merasakan surga. Jadi hisab itu sekarang, di sini, saat ini. Nah, fase yang berikutnya, fase yang ke-8 itu ayat 60 sampai 68 itu akan digambarkan tentang keadaan orang-orang yang mendustakan para utusan. Digambarkan tuh secara utuh keadaannya. Jadi keadaan yang orang-orang yang masih menolak semua hal yang terjadi dalam hidupnya, di situ digambarkan. Penderitaan berasal dari penolakan,
bukan dari kenyataan. Ya. Nah, baru masuk fase yang ke-9, itu ayat 69 sampai 70. Itu dijelaskan tentang bagaimana para utusan itu menyampaikan kitab yang nyata. Kitab yang nyata, namanya kitab Mubin. Ayat yang ke-71 sampai 83, itu fase yang ke-10, menegaskan tentang adanya siklus kehidupan. Nah, jadi orang-orang yang belum selesai untuk bisa menerima semua hal dalam hidupnya sebagai utusan, maka dia akan masuk pada fase kehidupan berikutnya. Nah, ayat yang selanjutnya itu sampai ayat 83 itu diceritakan tentang siklus. Keren banget sebetulnya kalau ini dibuka ya surah Yasin. Setidak-tidaknya saya perlu waktu 10 pertemuan untuk menjelaskan siklus 1 sampai siklus yang ke-10. Nah, hari ini saya baru menjelaskan fase 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sudah mengerti sekarang? Tangzilal Azizir Rahim. Siapa yang menurunkan para utusan itu? Tuhan yang Maha Gagah dan Maha Cinta. Jadi sekarang lihat utusan itu para utusan itu diutus oleh Tuhan yang Maha Cinta. Punya uang 300 juta, ditipu orang. Bisa melihat cinta nggak di situ dari Tuhan? Punya uang 300 juta, ditipu orang. Duitnya cuma segitu-gitunya. Karena dia pikir harta dia duit itu yang 300 juta. Nafas, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara. Udah lupa kalau itu seakan-akan bukan harta. Pokoknya hartanya 300 juta aja. Hilang ditipu orang. Bisa melihat cinta di situ? Bisa melihat utusan yang datang untuk mengambil uang 300 juta? Ayo. Harusnya bisa dong. Betul nggak? Iya, siapa tahu uang 300 juta itu kalau di tangan kita mencelakakan kita. Diambil sama yang punya karena dia mengutus itu kan karena cinta. Tangzilal Azizir Rahim. Karena cintanya begitu luar biasa kita diselamatkan. Karena penglihatan kita berbeda dengan penglihatannya. Aduh, kalau kita percaya semua yang terjadi adalah kebenaran, tidak ada yang kita tolak. Makanya orang yang sudah di tingkat ini kesadarannya tidak pernah hidup dengan apa yang seharusnya. Hidup saja dengan apa adanya. Karena yang ada adalah apa adanya. Jadi percaya sekarang bahwa yang menderitakan kita itu adalah harapan-harapan kita. Pengen begini, pengen begitu. Makanya mulai tahun depan gak usah bikin resolusi tiap tahun baru. Hidup aja secara spontan. Jalani aja hidup sehari-sehari. Yang paling penting pesan saya satu, jadilah dirimu menjadi lebih baik hari ini daripada dirimu yang besok. Tidak usah menjadi lebih baik dari siapapun. Tidak penting. Tidak usah kau bandingkan dengan siapapun. Gak penting. Tidak usah menjadi yang terbaik dibandingkan siapapun. Tidak usah. Hidup bukan kompetisi. Hidup itu adalah mitra. Ulangi lagi. Hidup bukan kompetisi. Tapi hidup adalah mitra. Dengan siapa kita bermitra? Dan orang baik? Yes. Dan orang tidak baik? Yes. Dan orang yang sabar? Yes. Yang tidak sabar? Yes. Awas jangan yes di sini. Nyampe rumah nggak yes lagi. Ketika suami sabar? Yes. Suami marah-marah? Yes. Sudah bisa melihat bahwa sebetulnya dia adalah mitra? Nih, saya ngajar entrepreneurship sama mahasiswa. Mahasiswa nanya sama saya, Pak, bagaimana kami cara memperlakukan kompetitor kami? Oke. Kata kompetitor sendiri sudah negatif saya bilang di otak kamu.
Kamu dagang apa sih? Gitu. Saya dagang makanan, Pak. Apa makanannya? Ya. Sekarang gimana caranya supaya kamu bisa meningkatkan kualitas dirimu lewat jualan itu? Packagingnya yang bagus, ketahanan makanannya yang lama, apalagi harganya lebih rendah daripada orang lain. Kan sebetulnya yang disebut dengan kompetitor itu bisa menjadi mitra. Karena apa? Dengan hadirnya dia kan mengingatkan kita supaya kita menjadi lebih baik. Jadi saya tidak mengajarkan mahasiswa saya melihat orang yang usaha sama sebagai kompetitor. Saya ajarkan mahasiswa saya supaya dia melihat itu sebagai mitra. Dan ternyata mengubah sudut pandang dari kompetitor menjadi mitra itu keren banget. Kompetitor musuh bukan? Musuh bukan? Musuh. Kalau kita menempatkan orang lain sebagai musuh, ya sudah, kita nggak dapat pelajaran. Tapi kalau dia ditempatkan sebagai mitra kita, keren. Ayo, pulang ke rumah nanti bikin daftar mitra dalam kehidupan. 1, anak saya yang baik dan taat, mitra. 2, anak saya ngeyel, kadang-kadang gak nurut, mitra. 3, terus kaget nanti setelah ada 1000 daftar mitra baru akan kaget. Sujud syukur kita, terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadirkan mitra-mitra. Kalau di bisnis kan namanya mitra bisnis, membuat bisnis kita jadi jalan. Kalau dalam hidup namanya mitra kehidupan, membuat kehidupan kita menjadi bernilai. Selanjutnya pertanyaan saya, mungkin gak kita berterima kasih pada mitra-mitra kita? Mungkin gak? Terima kasih karena kehadiran Anda, bisnis saya menjadi luar biasa. Terima kasih karena kehadiran Anda, kehidupan saya menjadi indah dan menyenangkan. Siap? Itu ujungnya. Kita akan berterima kasih pada mereka. Wih, keren banget. Ada di situ musibah? Ada di situ berkah? Tidak ada musibah, tidak ada berkah. Semua adalah kebaikan dan cinta. Tangzilal Azizir Rahim. Keren gak kalau kayak gitu? Lihat ayat selanjutnya. Ini baru fase yang pertama. Litundiro qaumam ma udira aba'uhum fahum ghafilun. Agar kamu memberi peringatan kepada orang-orang yang oleh bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan. Karena itu mereka lalai. Lalai pada siapa? Lalai pada Yasin. Lalai pada utusan. Tidak melihat dia sebagai cinta kasih Tuhan. Lalai. Betul nggak? Banyak yang lalai? Banyak banget. Makanya kita ini kan sudah kadung hidup dalam lingkungan yang dikotomi. Ini berkah. Ini musibah. Ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah. Rame gak sekarang di Indonesia ini? Apa aja jadi rame. Karena semua orang berhak menjadi hakim. Semua orang seperti berhak untuk memberikan penilaian pada apapun. Tuh. Kok saya jarang ya melihat di negeri ini yang bijaksana melihat sesuatu. Menenteramkan kek. Apalagi menganggap dirinya sebagai tokoh agama kek, tokoh
tokoh apa saja sih tokoh. Kenapa tidak membuat statement yang adem gitu? Biar rakyat ini gak usah terlalu ditarik-tarik pada konflik. Biarkan rakyat ini menjalani kehidupan dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Jangan rakyat ini kemudian terus menerus jadi tarik-tarik untuk terlibat dalam sebuah konflik kepentingan yang dibangun oleh para elit. Kenapa sih? Baik, 6 ayat sudah bisa sekarang? Ulangi lagi. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Jadi ini peringatan dari saya, mungkin saja oleh bapak-bapakmu belum pernah diingatkan, saya ingatkan supaya ini ya membuat kita menjadi tidak lalai. Paham sampai di sini? Baik. Jadi puncaknya kebahagiaan tadi apa? Tidak berharap apa-apa. Apakah kebahagiaan itu tanpa masalah? Apakah kebahagiaan itu bukan karena tak ada masalah? Masalah selama hidup tetap aja ada. Ya. Tetapi kalau sudah bahagia, kita menjadi lihai untuk mengurus semua masalah. Jadi kalau begitu, bahagia dulu teman datang atau teman datang dulu bahagia? Bahagia dulu pasti teman datang. Jangan teman datang baru bahagia. Kalau ke teman gak datang berarti tidak bahagia, rugi. Bahagia dulu punya rumah bagus atau punya rumah bagus dulu baru bahagia? Oke. Bahagia dulu baru sukses atau sukses dulu baru bahagia? Oke. Bahagia dulu atau punya duit banyak dulu? Kalau orangnya bahagia pasti duitnya banyak. Saya yakin orang yang bahagia itu duitnya banyak. Ya, karena apa? Rezeki tidak selalu uang. Rezeki tidak selalu uang. Orang yang bahagia itu pasti sehat. Betul nggak? Senyumnya merekah, penuh sukacita. Ya, oleh karena itu saya mengingatkan kepada kita semua ya bahwa kita ini diberi oleh semesta itu 2 tangan. Berapa tangan? 2 tangan. Tahu nggak kedua tangan itu buat apa? Buat apa? Buat apa? Berbuat? Nggak jelas. Coba kalau ngomong tuh yang jelas. Berbuat apa? Belajar ngomong tuh yang jelas. Kita diberikan 2 tangan. 1 tangan untuk menolong diri kita sendiri. 1 tangan untuk menolong orang lain. Berapa tangan? 1 buat menolong diri sendiri. 2 buat menolong orang lain. Jangan lupa kita diberi 2 tangan. 1 untuk menolong diri sendiri. 1 untuk menolong orang lain. Awas kedua tangan hanya ngurusi dirimu sendiri aja, lucu. Dan orang yang hidupnya hanya berorientasi pada diri sendiri tidak akan bahagia. Karena bahagia itu menolong orang. Ya? Oke. Jadi mari kita gunakan kedua tangan kita untuk menolong diri sendiri dan menolong orang lain. Nah, dari kajian kita hari ini kita sarikan dulu, oh ternyata dalam hidup ini semua yang terjadi adalah kebenaran. Di setiap kebenaran ada pesan tersimpan yang sedang disampaikan pada kita. Pesan itu adalah cara untuk membuat kita menjadi semakin matang, semakin bijaksana, semakin dewasa. Karena ada orang yang umurnya
tidak sesuai dengan kedewasaan jiwanya. Ada orang yang umurnya tidak sesuai dengan kematangan pikirannya. Jadi marilah kita berkembang dua-duanya. Tubuh kita berkembang, semakin tua, semakin dewasa, kematangan jiwa kita pun berkembang semakin matang. Nah, ketika kita menemukan keserasian itu, maka kita akan menua dalam keadaan kuat. Insya Allah, tidak menua dalam keadaan lemah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, pesan saya hari ini. Semoga semua yang saya sampaikan menjadi berkah. Dan sekali lagi, ini adalah pedoman untuk menjalani kehidupan agar kita menemukan kebijaksanaan. Tapi kebijaksanaan tidak bisa dicapai dengan mendengarkan kata-kata saya. Kebijaksanaan hanya akan terjadi kalau kalian mempraktekkan semua kata-kata saya. Sekali lagi, mempraktekkan semua kata-kata saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.